Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami muliakan semua para alim, ulama, sesepuh bini sepuh. Yang kami hormati semua para tamu undangan, terutama Ibu Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Hajah Sukaisi Ainur Rohmah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, walaupun sampun kondur nggih Bu nggih. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Undan Tengah, Ibu Hajah Wiwit Muntiah. Semua yang hadir yang kami hormati rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan sore hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa saling bertatap muka, bermuwajahah dalam suatu acara, yaitu rapat anggota tahun 2025. Semoga acara rapat anggota di Ranting Undaan Tengah ini nanti diberi kelancaran, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat pertolongannya di dunia sampai besok kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami di sini atas nama pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama akan memimpin rapat anggota di Ranting Undaan Tengah. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga lancar, tiada halangan suatu apa, dan semoga membawa keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Liridhoillah wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu sidang pembacaan tata tertib sidang. Selanjutnya sidang pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Desa Undaan Tengah. Selanjutnya yaitu pemilihan ketua Muslimat NU periode 2025-2030. Dilanjutkan sambutan ketua terpilih dan pembentukan tim formatur. Sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan anak cabang Muslimat Ibu Hajah. Selanjutnya bacaan laporan pertanggungjawaban kami serahkan kepada pimpinan Ranting Muslimat Ibu Hajah Wiwit Muntiah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama
Kecamatan Undaan beserta segenap pengurusnya yang saya hormati, ibu-ibu semuanya, hadirat yang berbahagia. Berikutnya akan kami sampaikan, akan kami bacakan laporan pertanggungjawaban tahun 2020-2025. Satu, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara rapat anggota 2025. Semoga muslimat NU Ranting Undaan Tengah senantiasa dalam rahmat, hidayah dan ridhonya, amin Allahumma amin. Salawat serta salam dan senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaatnya sejak masa hidup hingga kelak di hari akhirat, amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya rapat anggota 2025 dan laporan pertanggungjawaban masa khidmat 2020-2025. Tulisannya kewalik Bu, 2002. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para alim ulama, pengurus NU dan banomnya, dan juga kepala desa, pimpinan anak cabang, dan pelaksanaan rapat anggota ini atas dasar anggaran rumah tangga Muslimat Nahdlatul Ulama periode 2016-2021. Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU POAM periode 2011-2016. Kemudian maksud dan tujuan diselenggarakannya rapat anggota adalah: 1. Mempertanggungjawabkan program kerja pimpinan muslimat selama 1 periode. 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama 1 periode. 3. Mengkaji program-program yang belum bisa dilaksanakan. 4. Memilih pimpinan ranting periode berikutnya. Selanjutnya sistematika laporan pertanggungjawaban akan kami sampaikan sebagai berikut. Tidak usah saya bacakan Ibu. Sistematikanya tidak usah saya bacakan. Kemudian yang kedua, kepengurusan dalam periode 2019, karena waktu itu pemilihannya adalah 2019, namun yang berlaku periode 2020-2025. Atas diselenggarakannya rapat anggota 2019 pada tanggal 11 November 2019 yang telah memilih ketua secara aklamasi untuk periode 2020-2025 ditindaklanjuti dengan cara rapat tim formatur terdiri dari ketua terpilih, 2 pengurus lama dan 2 penasehat telah membentuk kepengurusan sebagai berikut. Pelindung Bapak Kepala Desa, penasehat 1 Ibu tim penggerak PKK yaitu Ibu Puji Krisnawati Setianingsih, 2 Ibu Hajah Sumiah, 3 Ibu Hajah Masrifah almarhumah. Kemudian ketua terpilih adalah saya sendiri, Hajah Wiwit Muntiah. Kemudian wakil ketua Ibu Istiqomah, sekretaris Ibu Siti Mulyati, dan wakil sekretaris adalah Ibu Tia. Bendahara Ibu Saudah, wakil bendahara Ibu Masriah. Bidang organisasi dan pemberdayaan anggota 1 Ibu Munafik, 2 Ibu Mastika. Bidang pendidikan dan pelatihan 1 Ibu Jatni Koningsih SPD, 2 Ibu Ratna Zulianti SPD. Bidang sosial budaya dan lingkungan hidup 1 Ibu Rosidah, 2 Ibu Solihah. Bidang kesehatan dan kependudukan Ibu Suwanti dan Ibu Retno Wulandari. Kemudian bidang dakwah dan pengembangan masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu IHM dan Khidmat. Untuk IHM ketuanya adalah Ibu Hajah Sudarsih SPDI, Ibu Hajah Mundarni, Ibu Sofiati dan Ibu Hajah Nur Asia. Untuk bidang khidmat
1 Ibu Hajah Kunyanah, 2 Ibu Hajah Suharni. Bidang ekonomi koperasi dan agrobisnis 1 Ibu Maryam Almarhumah, 2 Ibu Sulasih. B. Kesekretariatan. Dalam bidang kesekretariatan, sekretaris telah melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan bertanggung jawab atas kelancaran dan pengelolaan administrasi, antara lain mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk ada 115 surat dan surat keluar sebanyak 35 surat, karena sekarang sudah waktunya saling berwiaria, bermediaria, jadi untuk surat menyurat berkurang. Yang kedua, mencatat notulun setiap ada pertemuan, rapat, ceramah, dan diskusi. Yang ketiga, mencatat barang-barang inventaris. C. Kebendaharaan. Dalam tugas kebendaharaan, bendahara telah melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan organisasi, antara lain 1. Membukukan dan mencatat setiap transaksi, baik uang masuk maupun uang keluar. 2. Mengelola kebutuhan organisasi, baik rutin maupun insidentil, setelah mendapat persetujuan dari ketua. 3. Mengusahakan dan menghimpun dana dari sumber yang halal dan tidak mengikat. 4. Pengelolaan keuangan secara sentral. 3. Pelaksanaan program kerja bidang A. Bidang organisasi dan pemberdayaan masyarakat, antara lain yang dilaksanakan oleh bidang organisasi dan pemberdayaan adalah pendataan anggota muslimat dan IHMNU, pendataan daiyah, hafidhah dan majelis taklim, mendukung kegiatan yang diadakan oleh Fatayat Ibnu IPPNU baik tingkat ranting maupun anak cabang secara fisik maupun pembiayaan, menjalin kerjasama dengan Fatayat dan IPPNU dalam kegiatan-kegiatan sebagai upaya rekrutmen kader penerus untuk mewujudkan langkah peningkatan muslimat NU yang berkualitas. Kemudian pertemuan rutin pengurus dan anggota 82 kali setiap Senin Kliwon dan Senin Legi secara anjang sana sebagai sarana evaluasi dan koordinasi program. Menghadiri dan mengikuti koordinasi anak cabang setiap Kamis Legi. Menghadiri berbagai undangan dari organisasi, pemerintah desa dan lembaga-lembaga lain. Mengelola dan mengedarkan kalender tahun berjalan baik dari Ancap maupun cabang. B. Bidang pendidikan dan pelatihan. Yang telah dilaksanakan adalah pelatihan kepemimpinan dan keprotokolan serta tahlil bekerjasama dengan Fatayat dan IPPNU. Mengirim anggota untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kerajinan kain perca oleh BLK yang diadakan oleh Fatayat NU Ranting Undaan Tengah. Menggalang dana untuk beasiswa Akbid Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kudus. Menggalang dana untuk pembelian tanah wakaf dan pembangunan gedung TPQ Miftahul Falah Undaan Tengah. C. Bidang sosial, budaya dan lingkungan hidup. Yang dilaksanakan antara lain adalah santunan anak yatim setiap tanggal 10 Muharram, santunan anak yatim dan lansia setiap tanggal 10 Ramadan, diawali dengan khataman Al-Quran bin Nadri dan diakhiri dengan buka puasa bersama. Takziah bersama dan santunan kepada anggota, suami, orang tua, mertua, dan anak yang masih dalam tanggungan. Selanjutnya menjenguk dan menyantuni anggota yang opnam di rumah sakit. Di ziarah ke makam wali dan ulama untuk memperluas hasanah keislaman yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, bidang sosial adalah menghimpun donasi sebelum tidur untuk pembangunan rumah sakit muslimat NU Cabang Kudus. D. Bidang kesehatan. Berperan aktif dalam kegiatan pemerintah desa di bidang kesehatan, antara lain mengikuti kegiatan sebagai pelaksana posyandu dan posbindu serta penyuluhan kesehatan.
bidang dakwah pengembangan masyarakat. IHM kegiatannya antara lain adalah Khatmil Quran bin Nadri, selapan Rabu Legi secara anjang sana dari rumah ke rumah. Kemudian menghadiri pengajian IHM NU anak cabang Sabtu Wage secara rombongan. Menghadiri pengajian 28 Ahad Pahing. Menghadiri pengajian IHM NU cabang. Menghadiri pengajian Khatmil Quran IHM anak cabang Sabtu Pahing. Silaturahim kepada jamaah calon haji tahun berjalan sedesa Undaan Tengah. Mendata anggota IHM NU tiap tahun berjalan. Untuk hikmat Himpunan Daiyah Muslimat NU yang telah dilaksanakan adalah pengajian rutin Ahad Wage secara bergantian dari musola ke musola tiap kampung. Kemudian peringatan Hari Besar Islam di musola yang terjadwal PHBI. Berperan aktif dalam kepanitiaan pengajian yang diadakan oleh NU dan Banom, takmir masjid maupun pemerintah desa. Menghimpun dan menggalang dana untuk pembangunan Masjid Al-Mujahidin Gang 11 dan pembangunan menara Masjid Jami' As-Su'ada. F. Bidang ekonomi, koperasi dan agrobisnis. Yang telah dilaksanakan adalah mengelola modal dari kas umum untuk dipinjamkan kepada anggota dengan infak sederhana. Kemudian keuntungan laba untuk kesejahteraan seluruh anggota. Mengelola dan pengadaan seragam anggota. Untuk bidang tenaga kerja kami belum bisa melaksanakan program karena menyesuaikan kondisi desa. Yang terakhir bidang hukum, advokasi, penelitian dan pengembangan. Membimbing dan membina mahasiswa IAIN Kudus atas nama Husnul Khotimah. Alamatnya di Gang 2 Undaan Tengah dalam tugas penyusunan skripsi dengan judul Peran Pengajian Rutin Ahad Wage dalam Meningkatkan Pengetahuan di Desa Undaan Tengah. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Mohon maaf saya tidak membacakan, nanti ibu-ibu mungkin untuk anggota muslimat bisa mempelajari atau menyimak di rumah. Setelah ada kejanggalan nanti bisa ditanyakan pada saat pertemuan. Ngaten nggih Bu? Jadi untuk menyingkat waktu. Laporan keuangan di sini ada laporan keuangan umum. Saya bacakan saldonya saja. Saldo uang kas atau buku kas umum sebesar 29.211.000. Kemudian keuangan donasi sebelum tidur rumah sakit umum, rumah sakit muslimat umum cabang Kudus saldo selalu 0 karena selalu distorkan pada saat Sabtu Wage atau Kemis Legi. Kemudian laporan keuangan bidang ekonomi atau koperasi kami mengadakan modal sebesar 7.730 kemudian dikembangkan menjadi 9.964. Ini uang masih berjalan karena tidak bisa kami hentikan Bu, nyun sewu. Kemudian uang tunai sebesar Rp231.000. Laporan keuangan bidang dakwah IHM. Kami akan membacakan saldo akhir selama 5 tahun adalah Rp5.381.000. Laporan keuangan pengajian Ahad Wage ini sudah masuk ke dalam buku kas umum.
Namun atas permintaan anggota supaya ada laporan tersendiri dikelompok-kelompokkan. Jadi kelompok-kelompok ini masuk ke dalam kas umum, laporan kas umum. Namun tetap saya bacakan supaya ibu-ibu anggota puas. Ngaten nggih? Untuk laporan keuangan pengajian Ahad Wage sebesar Rp27.834.000. Untuk keuangan Senen Kliwon Senen Legi selama 5 tahun ada saldo, enggak dijumlahkan Ibu. Niki per tahun Bu. Untuk Senen Kliwon Senen Legi per tahun 2019 saldonya 1.610. Untuk tahun 2020 saldonya 3.204. Tahun 2021 saldonya 5.230.000. Kemudian tahun 2022 saldo 7.705. Kemudian tahun 2023 saldo 8.261. Saldo untuk tahun 2025 sebesar 2.585. Kemudian setiap ada kematian kami juga ada infak sedekah. Kemudian ini saldonya yang dihimpun oleh bendara sebesar Rp753.000. Kemudian di akhir laporan kami ada laporan infak jariah arwah. Ini setiap dimulai acara pertemuan Senen Kliwon Senen Legi, kami menghimpun untuk mengirimkan arwah-arwah keluarga yang sudah meninggal. Terkumpul dana masih saldonya saja Rp758.400. Untuk selanjutnya penutup, demikian laporan pertanggungjawaban Muslimat NU Ranting Undaan Tengah masa khidmat 2020-2025 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. Kami menyadari dalam laporan ini masih jauh dari sempurna. Kami juga tidak dapat menyajikan secara detail mengenai program dan kegiatan secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu segenap pengurus periode 2020-2025 mohon maaf yang setulus-tulusnya jika selama masa pemimpinan 5 tahun mendapat atau melakukan kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah solihah semua pengurus periode 2020-2025 yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi terlaksananya seluruh program yang diamanatkan selama 5 tahun yang lalu. Amin Allahumma amin. Demikian monggo ibu-ibu bisa melihat dokumentasi kegiatan di setelah laporan pertanggungjawaban. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan pertanggungjawaban Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Undaan Tengah. Bagi ibu-ibu tadi telah menyimak nggih Bu nggih. Niki sampun disahke napa dereng? Sah ngono ra Bu. Disahke nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu kami serahkan kepada pimpinan anak cabang Ibu Hajah Sukaisi Ainur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami tunggu-tunggu fatwa-fatwanya.
Bapak Kepala Desa Bapak Dedi Arisanto SE yang kami hormati beserta stafnya, Bapak Kiai Haji Fathur Rahman SPDI dan Bapak Sufa'a sebagai Nadhir Masjid dan pengurus masjid Undaan Tengah yang kami hormati, Ibu pimpinan Muslimat NU Ranting Undaan Tengah dan anggotanya yang kami hormati, wabil khusus Ibu Hajah Wiwit Muntiah, Ketua Muslimat NU Ranting Undaan Tengah yang kami hormati, yang kami banggakan perjuangannya. Marilah pada sore hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja-puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada sore hari ini kita selalu diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertatap muka bersilaturahim dalam acara rapat anggota tahun 2025. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mulai dari dunia sampai akhirat nanti mendapat syafaatnya, terutama syafaatul udma di hari kiamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang berbahagia, pada sore hari ini telah diadakan rapat anggota. Kami mengucapkan selamat kepada ibu-ibu ranting, pimpinan ranting Muslimat NU Undaan Tengah yang telah melaksanakan rapat anggota di sore hari ini dalam mengevaluasi kinerja selama 5 tahun kemarin, mulai dari 20 sampai 25. 5 tahun bukan hal yang mudah, Bu. Karena kami ucapkan terima kasih kepada Ibu pimpinan ranting Undaan Tengah dan semuanya yang telah melaksanakan program-program baik dari cabang maupun cabang yang telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Undaan Tengah sebagai pionir dari muslimat-muslimat ranting yang lain, karena di dalam mengadakan pertemuan atau pengajian-pengajian selalu dibarengi dengan Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah. Kalau tadi saya mendengar terenyuh, Bu, hanya Undaan Tengah yang setiap pertemuan, setiap ada Ahad Wage didampingi Pak Dedi, mulai awal sampai akhir. Ya itu, Bu, belum ada ranting sekecamatan yang seperti Undaan Tengah. Tepuk tangan untuk Undaan Tengah. Selanjutnya mengapresiasi kepada ranting Undaan Tengah yang telah menjalankan tugasnya di dalam sodakoh, di dalam hal sodakoh sosial yang pada saat ini masih dilaksanakan, yaitu sodakoh sebelum tidur yang dari Undaan Tengah. Alhamdulillah tidak pernah lelah, tidak pernah ngeluh, selalu setor apa adanya. Sampai tadi sudah dilaporkan untuk masalah sodakoh sebelum tidur 0, karena setiap Sabtu Wage dan Kamis Legi sudah disetorkan semua. Terima kasih. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk melanjutkan program yang akan datang, panjenengan semua kemarin ketika pada waktu Harlah ke-79 sudah dilaksanakan lonceng oleh pimpinan cabang, yang itu kepanjangan dari Muslimat
Pusat kemarin ketika kongres itu melonceng program Mustika Darling, Mustika Mesem dan Mustika Segar. Muslimat Darling Bu, itu yang ada sangkut pautnya dengan lingkungan kita, yaitu sadar lingkungan. Panjenengan semua di desa masing-masing, di lingkungan panjenengan masing-masing, panjenengan semua harus sadar lingkungan. Nek ono sampah jangan sampai do kececer. Itulah kemarin yang dilonceng oleh Muslimat. Untuk yang Mustika Mesem yaitu Muslimat untuk mengentaskan kemiskinan. Di dalam hal mengentaskan kemiskinan ini dari muslimat sudah terbiasa. Karena setiap ada hari-hari besar Islam seperti tanggal 10 Ramadan, hari raya, panjenengan semua mikirno mengentaskan kemiskinan. Seandainya ada orang yang tidak mampu jenengan kasih, terutama di sekitar panjenengan tonggo kiwa tengene nek ancenan ana kewurangane ya monggo dipikirno bareng-bareng muslimat. Ngoten nggih Ibu nggih. Untuk selanjutnya yaitu muslimat segar. Muslimat harus sehat dan bugar. Karena apa? Nek ancenan wong iku sehat dan bugar menandakan bahwa nek muslimat sehat ki yo rekene SDM-nya bisa meningkat. Gitu nggih Ibu nggih. Terima kasih. Mungkin panjenengan semua saya ingatkan dan saya akan beri soal untuk sore hari ini. Panjenengan semua yang kemarin pada waktu Harlah ke-29 muslimat lahir kira-kira tanggal piro Bu? Dan ini tak takokno soalnya kan jenengan reti Harlahe ping 79. Sekarang lahirnya tanggal berapa, tahun berapa? Monggo dipun jawab. Lali nggih Bu. Lah niku muslimah soale ibu-ibu muslimat niku nggih pancing ngoten niku. Soale kan wis sepuh-sepuh, umure ya wis 60 65. Kayak saya ngenten iki. Nek aku sudah 5 buwit sudah 3 ngoten Bu. Tas sudah 2 berarti pokoknya sudah di atas 60. Untuk kelahiran muslimat Bu, muslimat lahir pada tanggal 29 Maret 1946 Meladia. Nek hijrah tanggal piro Bu? Nek hijrah aku ya lali padha wae Bu. Nek hijrah menika Bu tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah. Niku jenengan emot-emot. Niku nek lahirnya muslimat. Sekarang saya tanya lagi Bu. Sekarang pimpinan pusat muslimat itu siapa? Boten Bu Khofifah karena kemarin sudah kongres. Ibu Arifah. Eleng-eleng nggih Bu nggih. Ibu Arifah Effendi Yusuf. Boten Arifah pembicara boten lho Bu. Ibu Arifah. Menawi dari wilayah Jawa Tengah ketuane sinten Bu? Ibu Hajah Profesor Dr. Ismayawati. Nek pimpinan cabang Ibu Hajah Humaidah Khamim. Lah niku panjenengan harus tahu. Ngoten nggih Bu nggih. Lah nek anak cabang jenengan wis kenal Buendina Awor. Untuk selanjutnya Bu, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan rancangan tata tertib. Setuju nggih Bu nggih niki nggih? Tak bacano nggih. Nah, karena ini masih jam 15.42, jennya ndak Bu. Rancangan tata tertib rapat anggota Muslimat NU Ranteng Undaan Tengah tahun 2025. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas keluh kesah panjenengan,
perjuangan panjenengan di Muslimat NU Ranting Undaan Tengah yang hanya niat ikhlas liridho illah, hanya ngarep-arep ridhone Gusti Allah dan ngarep-arep celengan BCA. Ngoten apa? Bank Sentral Akhirat nek ancene jenengan ikhlas. Ngoten ta mboten, Bu? Dan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah melaksanakan semuanya program dari Muslimat sehingga program nek orang nganggo duit ora jalan. Gitu nggih, Bu nggih? Panjenengan semua sudah mengeluarkan uang kanggo sedekah, kanggo berjuang di Muslimat. Semoga amal kebaikan panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kanthi amal yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Selanjutnya saya bacakan rancangan tata tertib rapat anggota Muslimat NU Ranting Undaan Tengah tahun 2025 bab 1 ketentuan umum pasal 1. Rapat anggota merupakan musyawaratan tertinggi, permusyawaratan tertinggi yang dihadiri oleh seluruh anggota Muslimat NU dan IAM Ranting Undaan Tengah. Niki mboten seluruh anggota, nek seluruh anggotane menika kathah, Bu. Kalau seluruh anggotanya menika nek muslimate ada pinten nggih? Nggih. Muslimat Undaan Tengah IHM-nya ada 72. Kalau anggotanya ada 285 Bu terakhir yang panjenengan kirimkan. Mestine niki sudah mewakili dari masing-masing kar nggih Bu. Kampung. Alhamdulillah. Rapat anggota diadakan 5 tahun sekali untuk memilih pimpinan Muslimat NU Ranting Undaan Tengah masa khidmat 2025-2030. Bab 2 pasal 2 tempat dan waktu. Rapat anggota tahun 2025 Muslimat NU Ranting Undaan Tengah diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Pada pukul 13 sampai dengan selesai bertempat di Aula Balai Desa Undaan Tengah. Bab 3 pasal 3. Maksud dan tujuan 1. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan program kerja Muslimat Ranting Undaan Tengah masa khidmat 2025-2030. Mestinya mengevaluasi berarti 2020-2025. 2. Meningkatkan kualitas kerja untuk kemaslahatan umat. 3. Memilih dan menetapkan ketua Muslimat NU Ranting Undaan Tengah masa khidmat 2005-2030. Bab 4. Peserta rapat anggota. Pasal 4. Peserta seluruh anggota Muslimat NU dan IHM NU Ranting Undaan Tengah. Pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Undaan. 2. Undangan yang dimaksud adalah pimpinan ranting NU dan badan otonom. B. Kepala desa. C. Ketua tim penggerak PKK. D. Tokoh masyarakat. E. Ormas Islam. Tadi sudah diundang semua panjenengan sampun pirsa nggih Bu nggih. Kalau wau sudah hadir semua dan sudah diundang semua. Pasal 5. Hak dan kewajiban peserta. Hak peserta 1. Hak bicara diberikan kepada peserta dan undangan. 2. Hak suara diberikan kepada semua peserta. Kewajiban peserta 1. Mematuhi ketentuan yang diatur dalam tata tertib. 2. Memelihara kelancaran dan ketertiban. 3. Tidak meninggalkan tempat sebelum rapat anggota selesai. Bab 5 pasal 6 Quorum. Rapat anggota Muslimat tahun 2025 dianggap sah apabila dihadiri oleh 50% lebih dari 1 dari jumlah peserta. Niko sampun do absen kabeh nggih Bu.
Nah, nek niki kula tingali wau sing rawuh nggih wong semene iki sing kondur hanya dari masing-masing banom dan undangan yang dari Aisyah, Nasihatul Aisyah tadi sudah pada pulang. Ketoke jewutoh Bu. Pengambilan keputusan bab 6 dan pasal 7, semua keputusan ditetapkan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila dikarenakan suatu sebab sehingga tidak tercapai keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. 3. Jika di dalam perhitungan suara terdapat jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang. 4. Apabila sudah pemilihan kedua hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan yang ketiga dan dipimpin oleh pimpinan anak cabang mempunyai 1 suara. 5. Dimungkinkan pemilihan secara aklamasi. Ini Bu, panjenengan semua nek ancenan ke pertama, kedua orang mencapai quorum, ya nanti ketiga termasuk dari anak cabang untuk suara 1. Ngoten Bu. Jadi ini nambahi suara 1 dan 5 dimungkinkan untuk aklamasi. Niki terserah hak anggota. Ngoten nggih Bu. Sidang dalam rapat anggota muslimat tahun 2025 terdiri dari pimpinan sidang dipimpin oleh pengurus anak cabang muslimat NU Kecamatan Undaan. 2. Pembahasan rencana tata tertib. 3. Laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting muslimat NU ranting Undaan Tengah dan tanggapan umum. 4. Pemilihan ketua muslimat NU ranting Undaan Tengah. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ketua Muslimat NU Ranting Undaan Tengah untuk laporan pertanggungjawaban dan tidak ada sanggahan sama sekali. Ngoten Bu Wau. Sudah disahkan. Bab 8 pemilihan pimpinan ranting pasal 9 tata cara pemilihan 1. Masing-masing korkam mengajukan 1 bakal calon. Di sini ada 15 korkam. Mosok wong 15 ngajokno kabeh. 14. Ya 14 nggih. Niki diwahi Bu. 2 dari 14 calon diambil 3 dari jumlah suara terbanyak. Dan ini berarti mangke penjaringan Bu. Kalau memang diadakan seperti ini nanti yo 15 korkam nanti dipilih yang terbanyak terus dijeno 3 ngoten nggih. Nggih. 4 suara terbanyak adalah ketua terpilih. Persyaratan calon ketua pasal 10. Calon ketua sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif muslimat NU Undaan Tengah selama 2 tahun. Kalau masalah ini saya tadi mempelajari di anggaran dasar dan anggaran muslimat itu di bab berapa ya? Pasal 35 yaitu dimungkinkan yang telah menjadi anggota selama 1 tahun. Bukan 2 tahun Bu niki Bu. Nggih, 1 tahun nggih. 2 berakhlakul karimah. 3 bisa membaca Al-Quran. 4 memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah. 5 hadir pada waktu pemilihan. 6 tercatat sebagai warga desa Undaan Tengah berdasarkan kartu tanda penduduk. Nggih, monggo. Untuk anggota yang bisa dipilih sebagai ketua, saya membuat tata tertib itu berdasarkan POAM halaman 76 yang berbunyi persyaratan calon ketua ranting adalah sekurang-kurangnya menjadi anggota aktif muslimat NU selama 2 tahun, berakhlakul kalimah
kemudian bisa membaca Al-Quran dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanat rapat anggota dan hadir pada saat rapat anggota. Terima kasih. Ibu-ibu monggo disepakati karena di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga muslimat di sini saya juga membaca Bu, seseorang dapat dipilih menjadi ketua pimpinan ranting muslimat NU sesudah menjadi anggota muslimat NU sekurang-kurangnya 1 tahun. Menika nek tenggene ADRT. Lah menika saking Buwit, menika saking POAM. Monggo disepakati yang mana, monggo. Apa 2? 2 tahun, yang 2 tahun. Nggih. 2 tahun nggih. Nggih. Yang 1 tahun angkat tangan. Yang 2 tahun juga angkat tangan. Nah. Yang 1 dulu nanti baru yang 2. Nanti yang 1 dulu, monggo yang 1 dulu, monggo. Yang 1. Berarti tidak ada nggih Bu nggih. Hanya 1, yang 2 tahun. Ya, semuanya. Berarti ini disepakati 2 tahun nggih Bu nggih. Ya, berarti ini sesuai dengan POAM. Ngoten Bu? Ya, kalau saya baca tadi itu dari ADRT Muslimat NU yang diterbitkan oleh hasil kongres. Ibu-ibu yang kami hormati, saya lanjutkan ya Bu ya. Untuk pasal 11 formatur. Tim formatur dibentuk untuk melengkapi susunan pengurus masa khidmat 2025-2030 paling lama 7 hari setelah rapat anggota. Setelah nanti sudah terpilih, panjenengan semua harus sudah mempunyai tim formatur. Karena ini nanti untuk melengkapi kepengurusan yang ada di ranting panjenengan. Tim formatur terdiri dari A. Ketua terpilih, B. 2 orang pengurus periode 2020-2025, C. 2 orang yang ditunjuk oleh ketua terpilih. Biasanya 2 orang yang ditunjuk oleh ketua terpilih niku sebelah selatan dan sebelah utara. Jadi ketua lama 2, ketua baru 1, terus sebelah utara sana seandainya ada anggota 1, terus sebelah selatan 1, berarti 5. Untuk melengkapi kepengurusan. Bab 9 penutup, hal-hal yang tidak tercantum di dalam tata tertib ini apabila dipandang perlu akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan rapat anggota atas dasar musyawarah mufakat. Setuju nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Ditetapkan di Kudus tanggal 9 Juni 2025, 13 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Rapat anggota ranting muslimat NU Undaan Tengah tahun 2025. Pimpinan sidang saya dan sekretaris Ibu Hajah Mukidah. Ora Bu? Ditandatangani. Stempel. Untuk selanjutnya, panjenengan semua tadi sudah mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari Ibu Ketua Pimpinan Ranting Undaan Tengah. Beliau Ibu Hajah Wiwit Muntiah. Panjenengan sudah mengetahui bahwa Ibu Hajah Wiwit Muntiah seorang pemimpin sing handal, kira Bu? Pimpinan yang berkualitas. Nek cara aku sing ngono Bu.
Mbok nek cara jenengan aku ndak ngerti karena ini di ranting Undakan Tengah termasuk saya menilai Bu Wit itu sudah berhasil di dalam memimpin Muslimat NU ranting Undakan Tengah selama 2 periode. Bu, upamane 2 periode dipilih nek oleh Bu angsal. Ngoten Bu? Niku terserah panjenengan. Itu haknya anggota. Ngoten Bu? Nek upamane 2 periode kepengen didadekno neh ya iso, kepengen panjenengan upamane gawe sing baru nggih, monggo terserah panjenengan. Ning biasane nek wis ana sing apik ya ditutupno ngoten Bu biasane. Niku panjenengan kula pasrahaken dhateng panjenengan mawon. Untuk itu nanti kira-kira apakah panjenengan semua ini nanti harus seperti yang tiap-tiap korkam tadi mencalonkan? Siap? Oh, nggih. Berarti siap dari korkam masing-masing memberikan calon, ngoten Bu? Ya, monggo silakan dibantu Bu Susi. Dibantu papan tulis dan panjenengan Mbak Bu Susi gawe apa jenenge lampiran lintingan. Sudah nggih. Maliter. Oh, lah ya kok siap kabeh. Nggih. Yang belakang maju Bu monggo, maju mengarep kabeh ngriki dikebaki. Jadi mangke kersane enak. Karena panjenengan pada sore hari ini sudah saya nyatakan domisioner. Apa Bu domisioner? Tidak ada pimpinan ranting Muslimat. Sekarang baru akan ada. Lah ini Bu, saiki Nahdlatul Muslimat Nahdlatul Ulama ranting Undakan Tengah ora ana pimpinane. Sekarang domisioner, makanya saya yang megang kepemimpinan. Makanya untuk siang hari ini kami minta kepada ibu-ibu semua karepe jenengan iku piye pun monggo tak ladeni ngoten Bu. Mulai Bu. Bu Susi. Bu Susi ke depan Bu. Iya tak bantu aku ae. Bu Susi. Dari masing-masing gang Bu, gang 1. Siapa calonnya? Nggih, bawa lintingan Bu. Bawa lintingan monggo. Terus dari gang 2. Calonnya sapa? Gang 3. Wonge maju Bu. Nggih, maju mawon. Bundarne nggih. Jarang kegiatan. Gini Bu. Bu, ayo, saya udah gerawannya tidak kayak nganu ya Bu ya, kayak mundur. Sing bundarne. Dari gang 3 sampun Bu, gang 4.
Gang 5 sudah semua. Monggo. Gang 5, gang 6 Bu, monggo. Gang 6 enggak ada. Gang 7. Nggih, nggih. Nggih, nembe nulis monggo ditunggu Bu, ditunggu. Tujuh, 8, 9, 10, monggo, 11. Nggih. Nggih. Mulai dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Gang 5 Sus. Iya. Wiwit M. Gang 5, gang 5 Cuk. Ini dibaca kor kami apa enggak usah Bu? Enggak usah ya. Ibu Haja Siti Mulyati. Ibu Siti Mulyati. Ibu Siti Mulyati. Merinding. Ibu Siti Mulyati. Ibu Hajah Siti. Berarti Siti Mulyati nggih. Ibu Hajah Siti Mulyati. Jumputi syukuran. Ibu Siti Mulyati. Ibu Hajah Siti Mulyati. Bu Hajah Siti Mulyati. Wis dadi iki. Jumlah 14 ini udah kalong 10 kok. Ana duwite ta jerone. Gak ada. Hajah Siti Mulyati. Ibu Mukniah. Muk ka muk ni ka muk tekenane mau ka boleh ngono ni muk ni teng mriki mau ngoten Bu muk ni
Ibu Hajah Siti Mulyati. Kurang satu. 14 Mas. Cukup Bu, ini tadi 14. Jadi sudah 14. Ibu Hajah Wiwit satu. Mencapai satu suara. Ibu Hajah Siti Mulyati 12 suara. Ibu Mukniah 1 suara. Selamat untuk Ibu Siti Mulyati. Ibu-ibu yang kami hormati, di dalam tata tertib tadi, masing-masing korkam mengajukan 1 orang bakal calon. Berarti sudah nggih Bu nggih? Sudah. Ya, terus dari 15 calon diambil 3 dari jumlah suara terbanyak sebagai calon. Padahal ini kan tidak ada tiga-tiganya 1 lawan 12. Apakah ini masih dipilih lagi atau sudah bisa disahkan? Bu Hajah Siti Mulyati, di manakah orangnya? Monggo Bu, ada apa tidak orangnya? Sholat. Oh, nggih. Nggih. Kita tunggu nggih Bu nggih. Karena di dalam tata tertib setelah 15 calon diambil 3 dari jumlah suara terbanyak. Padahal ini jelas yang suara terbanyak adalah Bu Siti Mulyati. Ngoten Bu? Nah, makanya adakah Bu Siti Mulyati di sini? Kalau memang sudah ada, ya otomatis piyambake kan jadi Bu. Ngoten Bu? Kita tunggu mawon nggih Bu nggih. Lah untuk tadi Bu, karena tadi kan sudah domisioner, keuangan kan harus diserahkan kepada anak cabang ngoten Bu. Malah ditunggu malah lali Bu. Nggih. Nggih, pun teng depan Bu. Ini keuangan dari yang setelah dilaporkan Bu Wi tadi. Sudah di depan semua. Ya, ini masing-masing pemegang keuangan tadi yang sudah dilaporkan, ada sodako tidur kosong yang ada tadi kas arwah, kas umum, kira Bu. Terus ditambah lagi dengan bagaimana Bu? IAM. Oh nggih. Hitung Bu ana pira Bu? Kita hitung Bu. Hitung jumlah sini apa uangnya? Uangnya iku lho, kan. Lho iki mau lho Bu, uang iki mau. Iya, anu kan ono kabeh, jadi jumlahnya berapa. Nanti kekayaan muslimat nuwun sewu Bu. Tadi kok ora ono inventarisasi Bu. Inventarisasi tadi. Hanya stempel nggih Bu nggih. Stempel Umbul-umbul. Bendera. Nggih. Tidak dilaporkan. Nggih. Tidak dilaporkan secara detail. Nggih. Kilo 29 itu kita poin. Ini kutok loh Bu, yang lain kan sudah masuk ke situ Yang semua. sudah masuk Nggih. Ya, berarti. Iya. Alhamdulillah Bu, keuangan dari ranting undaan tengah. Nah, itu ada 29 juta 211.000 rupiah. Alhamdulillah. Belum termasuk IAM Bu. Ya. Termasuk di situ. Termasuk IAM. Parane Bu.
Iki Bu Siti Mulyati, WA Bu Wit, Bu kula tak pamit riyin. Niki anak-anak badhe dhateng Semarang. Ngoten pamite niku ngoten. Lah ngoten terus pripun niki? Oh ngoten. Oh nggih. Lah niki berarti niki termasuk panjenengan semua nggih Bu sing napa menika sing memutuskan harus diputuskan saat ini juga. Ngoten Bu. Kan wis wengi, aku dhewe ya wis wengi. Dan iki monggo apakah ini nanti diulang apa diputuskan? Monggo. Putuskan ngoten nggih Bu. Berarti Ibu Siti Mulyati, ngoten. Ketua terpilih. Ya. Tulung niki diparani nggih. Kon sambutan Bu. Oh nggih. Sambutan ketua terpilih. Kan omahe kan dekat tangga ngene. Mburi sekolah niki kok. Rekene kok nggih. Ha nggih. Caket Bu monggo Purugi. Nggih, aku mau tak tangan kok. Kok tak nganu Mbak Mut ya, Bu? Mbak Mut. Nggih, sok apa ngoten Bu aku. Ancen iki kaya wong ape mantu ta Bu kula. Kowe LPG niku wis gak tau turu. Ora gelem ngewangi. Niki Bu wonten. Niki ngajeng. Dan stempel. Nggih. Untuk menika Bu sampun rawuh. Bu. Pinarak mriki lho Bu, Bu Siti. Kepada Ibu Hajah Siti Mulyati, panjenengan di sini sebagai ketua terpilih Muslimat NU anak Ranteng Undang Tengah, kami minta sambutannya, monggo. Monggo Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu rapat anggota tahun 2025 yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai ketua terpilih. Ini adalah merupakan amanah yang berat bagi saya. Namun saya untuk mengemban amanah dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab, saya menyadari bahwa kepemimpinan ini bukan hanya milik saya, melainkan milik kita bersama untuk membangun organisasi menuju arah yang baik. Semoga dukungan dan kerjasama yang baik mewujudkan harapan kita bersama. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Harapan kami semua mengharapkan bimbingan dan arahannya dari ibu-ibu pimpinan, terutama ranting undaan tengah, Ibu Nyai Hajawid Muntiah, serta dari pimpinan anak cabang panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Sukaisih Ainur Rahmah. Saya berharap dan akhirnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Mulyati yang terpilih sebagai Ketua Muslimat NU Ranting Undaan Tengah periode 2025-2030. Semoga menjadikan Muslimat NU Ranting Undaan Tengah tambah maju sesuai dengan tema giat dan kuat dalam berkhidmat untuk kemaslahatan umat menuju Muslimat NU yang berkualitas. Nah, ini termasuk tema yang bagus sekali, Bu. Alhamdulillah. Semoga Ibu Hajah Sri Mulyati diberi kekuatan lahir dan batin untuk memimpin Muslimat NU Ranting Undaan Tengah dalam periode 2025-2030. Tanpa panjenengan semua yang membantu tidak akan bisa jalan. Ngoten ta, Bu? Sing jenengan pilih ya kudune ya jenengan ya melu ayo piye bisane Muslimat NU Ranting Undaan Tengah nanti tambah maju. Amin, Allahumma amin. Dari saya cukup sekian dari Muslimat NU anak cabang Undaan yang hadir di sore hari ini. Apabila ada kesalahan, kekhilafan yang kami sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang di Muslimat, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.
Acara kita tutup dengan bacaan tasbih bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad